Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-27. Dengan judul perikop, Elifas menegur Ayub. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dalam perenungan ini saya mengambil tema didikan adalah harta yang indah. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, seorang ayah atau ibu ketika menasehati anaknya dengan keras, bukan karena mereka tidak sayang ataupun peduli kepada anak-anaknya. Berkaitan juga dengan perenungan kita pada hari ini, bagian kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ada kata berbahagialah. Dididik oleh Allah membuat kita kuat, membuat kita mampu dan bertahan. Pohon yang hidup bertahun-tahun dan tumbuh besar. Karena pohon itu kuat, bukan berarti tidak ada tantangan dari pohon yang tumbuh tersebut. Bisa saja karena musim yang tidak mendukung atau cuaca yang tidak baik seperti di musim kemarau. Kemudian diterpa angin kencang sehingga bisa saja membuat pohon itu tumbang dan tidak berhasil bertumbuh dengan baik. Kemudian ia bisa bertahan. Ia dapat kuat hingga hidupnya pun lama dan bertahan. Seperti yang kita lihat, mungkin kita pernah menemukan atau melihat pohon yang begitu besar. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ketika dia mampu berdiri dan menjadi pohon yang besar, itu bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi ada banyak tantangan. Contohnya salah satu musim kemarau tadi. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, demikian juga dengan Ayub. Ia diterpa berbagai pergumulan dan persoalan hidupnya. Ayub pun merasakan kesedihan, namun ia tetap kuat dan sabar dalam hidupnya. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita pun dididik supaya kita kuat dalam menjalani kehidupan kita. Dan saya percaya siapapun kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya percaya kita di tempat ini, saya percaya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saudara-saudari sekalian, tidak ada yang hidupnya tanpa persoalan dan permasalahan hidup. Saya percaya kita punya masing-masing masalah kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, bahkan kesehatan kita. Tetapi satu hal yang pasti, Allah tetap menyertai kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kehidupan orang percaya tidak luput dari masalah, sekalipun dikatakan orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Sebab itu, cara Tuhan, itu adalah salah satu cara Tuhan mendidik kita. Apakah kita semakin mencari Tuhan atau kita lari dari Tuhan? Ketika kita lari dari Tuhan, Allah akan mencari kita, sebab Ia tidak menginginkan anak-anaknya hilang dan tersesat. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apa yang menjadi relevansi dari perenungan kita bersama pada saat ini? Ada 4 hal. Yang pertama, cintailah didikan. Sebab orang yang mencintai didikan adalah orang yang berbahagia dan didikan adalah sesuatu yang berharga. Kemudian yang kedua, berjuanglah. Karena kita harus menjadi pemenang di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, sebesar dan seberat apapun hidup kita, Tuhan adalah pendengar yang setia, menjadi pendengar dalam setiap masalah kehidupan kita. Kemudian yang keempat, jadikan Tuhan Yesus tempat sandaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita melewati kebenaran firman-Nya pada hari ini. Amin. Kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar bersama-sama pada hari ini.
Terima kasih pula atas kesempatan yang boleh Engkau berikan sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk menjadi penyampai dan pendengar. Biarlah firman-Mu bukan hanya sebatas kami menyampaikan dan mendengarkan, tetapi firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku firman-Mu yang sesungguhnya. Kami berdoa untuk segenap seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati setiap keberadaan mereka dimanapun mereka berada. Dalam setiap pekerjaan mereka, keluarga rumah tangga mereka, Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.